Aina Nurani asik sekali. DJ Tebang Remix. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku bakal bikin tutorial edit video jerak-jeruk di aplikasi Motion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan juga udah ada detik beatnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Nah, langsung aja kita tambahin satu foto di awal video. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 07.09 dan kalian bisa langsung aja klik yang efek, klik tambahkan efek. Setelah itu kalian bisa masuk di distortion web, cari efek namanya ubin ataupun tiles, klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian tambahkan efek namanya overlapping, klik yang pengaturan standar. Di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,70 Hz. Lalu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek namanya ayun ataupun swing, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian frekuensinya ubah jadi 0,50 Hz. Kalian masuk di bagian sudut 1, kalian atur jadi negatif 2,5 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian sudut yang kedua dan kalian atur jadi 2,5 derajat. Lalu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek, dan kalian bisa tambahkan efek namanya lengkung fraktal. Pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di bagian magnitude-nya, kalian bisa atur jadi 0,010 atau 0,010. Lalu kalian bisa masuk di bagian detail, dan kalian bisa kasih keyframe di akhir. Kalian ubah jadi 0,31 atau 0,31. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, dan kalian bisa ubah jadi 0,87. Setelah itu di bagian lakunarity ubah jadi 0,48, dan kalau udah kalian bisa langsung aja kembali. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya buram gerak ataupun motion blur, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek namanya linear strike, klik yang pengaturan standar. Setelah itu di kekuatannya kalian bisa kasih keyframe di awal, ubah jadi 0,18. Lalu kalian kasih keyframe di detik 03.26 dan kalian bisa ubah jadi 0,00. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe, kalian bisa kasih kurva ketiga dan kalian bisa naikin segini. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Setelah itu kalian masuk di distortion web, cari efek namanya lengkungan gelombang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian tahap dan kalian bisa kasih keyframe di detik 06.08, dan setelah itu kalian bisa atur jadi 1,87 dan kalian kasih keyframe di akhir, lalu kalian ubah jadi 0,45. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, di bagian sudut atur jadi 45,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 13,4. Kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di detik 06.08, ubah jadi 0,0 dan bagian di akhir ubah jadi 5,5. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Nah, kalau udah kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahkan foto yang kedua. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 09.13. Setelah itu kalian bisa potong di detik beat yang kedua. Lalu kalian klik foto ini di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Nah, setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik beat yang kedua, atur jadi 1295, dan di detik beat yang kedua kalian bisa atur jadi 1400. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian bisa kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa naikin segini. Lalu kalian salin kurva dan kalian bisa tempelkan kurvanya di kurva-kurva yang selanjutnya.
Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Tambahkan foto yang ketiga. Kalian panjangin sampai detik 11.17 dan kalian potong di detik bit yang kedua. Klik foto yang di belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Untuk detik bit yang ketiga kalian bisa atur jadi 1400. Setelah itu kalian bisa masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu kalian bisa tambahkan foto yang terakhir. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 13.21. Kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Lalu di potongan foto yang ketiga kalian bisa balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk di detik bit yang terakhir, kalian klik yang tanda plus, klik yang kotak, pilih yang isi area komposisi. Setelah itu kalian bisa potong di detik bit yang selanjutnya. Lalu kalian masuk di color and fill, klik yang di bagian ini. Setelah itu kalian pilih yang di bagian tengah. Untuk warnanya pertama ubah jadi warna putih dan selanjutnya ubah jadi warna hitam. Oke, setelah itu kalian bisa atur-atur aja posisinya. Lalu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan buatin di akhir ubah jadi 0%. Oke, kalau udah itu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di detik 07.09. Kalian tambahkan efek namanya ubin. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek ombak ambing. Di bagian sudutnya atur jadi negatif 45,0 derajat. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian magnitude dan kalian bisa kasih keyframe di tengah, lalu kalian ubah jadi 0. Kalian kasih keyframe di awal dan kalian bisa ubah jadi 250. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian bisa atur kayak gini. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja salin kurvanya dan kalian bisa kembali klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian bisa tambahkan efek ombak ambing. Nah setelah itu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 2,50 Hz. Dan kalian bisa masuk di bagian magnitude, kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, kalian ubah jadi 0. Dan bagian di awal kalian ubah jadi 150. Masuk di pertahanan keyframe dan kalian tempel kurva yang udah kita salin tadi. Setelah itu kalian kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma di bagian warna dan cahaya. Kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di akhir biar jadi 0,00 dan bagian di awal kalian fullin. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian distorsi uap, cari efek namanya turbulent displace, klik yang pengaturan standar. Nah kalau udah gitu untuk offsetnya yang bagian X atur jadi 64. Lalu kalian masuk di bagian kekuatan, kasih keyframe di awal biarin jadi 0,250 dan bagian di akhir kalian ubah jadi 0,00. Masuk di batasan keyframe dan kalian bisa kasih kurva. Kalian bisa tiruin aja kayak aku. Kalau udah itu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa masuk di bagian evolution, kalian atur jadi 4,62 atau 4,62. Lalu di bawahnya kalian bisa pilih yang XY. Sekarang kalian bisa masuk di bagian skala. Kalian bisa kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi 0,50. Lalu kalian bisa kasih keyframe juga di bagian akhir dan kalian bisa ubah jadi 2,00. Setelah itu kalian masuk di pertahanan keyframe, kasih kurva ketiga. Setelah itu kalian bisa kembali untuk oktavnya ubah jadi 1. Setelah itu kalian bisa klik yang salin efek, lalu kalian bisa tempelkan di foto detik 9.13. Setelah itu kalian bisa tempelkan di detik 11.17. Setelah itu kalian bisa kembali di bagian awal video, masuk di detik 08.03, klik efek. Lalu kalian tambahkan efek namanya ubin dan mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek ombak ambing. Lalu di bagian sudutnya kasih keyframe di awal ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir dan kalian ubah jadi negatif 78,4 derajat atau 0 derajat, terserah kalian. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian frekuensi dan kalian bisa atur jadi 0,30 atau 0,30 Hz. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian bisa masuk di bagian move atau transform. Kalian cari efek namanya ayun, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian frekuensinya kalian ubah jadi 2,10 atau 2,10. Masuk di bagian sudut 1, kasih keyframe di awal dan kalian ubah jadi negatif 1,0 derajat dan bagian di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat.
Masuk di sudut 2, kasih keyframe di awal, ubah jadi 1,0 derajat. Setelah itu, buat yang di akhir kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian tambahkan efek namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, dan kalian tambahkan efek namanya paparan gamma. Dan di bagian exposurnya kasih keyframe di tengah, biarin jadi 0,00. Dan buat yang di awal kalian bisa ubah jadi 1,22 atau sesuaiin aja sama foto kalian sendiri. Nah, untuk keyframe-nya kalian juga bisa sesuaiin aja posisinya. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa salin satu layar. Lalu kalian bisa tempelkan di semua foto yang belum ada efeknya sampai di akhir video atau sampai selesai. Kalian klik yang tanda ganda, klik tanda panah pada tempel gaya, dan kalian bisa nonaktifkan semua kecuali logo efek, klik yang tempel. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, masuk ke bagian awal video, klik tanda plus, klik yang kotak, kalian pilih yang isi area komposisi, lalu kalian bisa gandakan. Setelah itu kalian bisa klik yang di bawah, kalian bisa pilih yang efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, cari efek namanya salin latar belakang, klik yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, kalian cari efek namanya Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Dan di bagian kekuatannya ubah jadi 0,200. Lalu kalian bisa kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek paparan gamma. Selanjutnya di bagian exposurnya kalian bisa atur jadi negatif 0,80 atau negatif 0,80. Setelah itu kalian kembali, klik blending dan opacity, kalian klik yang perbedaan, pilih yang subtract. Lalu kalian bisa pilih yang persegi panjang di atas. Untuk colornya ubah jadi warna putih, kalian masuk di blending dan opacity, klik yang contrast, klik yang overlay. Oke, setelah itu kalian bisa panjangin kedua persegi panjangin sampai selesai atau sampai di akhir video. Nah, kalau udah kalian bisa cek dulu videonya dari awal. Nah, kalau udah gini, sekarang kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. DJ Tebang Remix. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka, dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.